Halo semuanya, selamat datang di channel ini di mana kita akan membahas berbagai macam cerita, baik dari film, anime, ataupun game. Di video kali ini kita akan membahas satu film yang dirilis di tahun 2022 dan film ini dibintangi oleh si cantik Ana de Armas. Film itu berjudul Deep Water. Yuk kita mulai videonya. Film ini dibuka dengan scene sebuah keluarga kecil. Di sana terlihat pasangan ini akan pergi keluar untuk menghadiri sebuah pesta. Maka dari itu mereka menggunakan jasa babysitter untuk menjaga anak mereka. Kita kenalan dulu dengan pasangan pemeran utama di film ini. Ada sang istri yang diperankan oleh Ana de Armas bernama Melinda dan sang suami bernama Vic yang diperankan oleh Ben Affleck. Mereka akhirnya sampai di pesta tersebut. Terlihat mereka saling bertegur sapa dengan pasangan lainnya. Lalu tibalah seorang pria dengan rambut gondrong pirang dan langsung disambut dengan mesra oleh Melinda. Melinda dengan girangnya langsung menarik pria tersebut dan bermesraan dengannya. Sang suami Vic yang diam-diam memperhatikan gerak-gerik istrinya hanya terdiam melihat istrinya berciuman dengan pria lain. Dari sini saja kita tahu bahwa ada yang aneh dengan pasangan ini. Vic lalu berbincang dengan seorang teman di pesta tersebut. Dia memberitahu Vic bahwa sepertinya Melinda sedang selingkuh dengan pria pirang yang bernama Joel tadi. Namun dengan santainya Vic hanya bilang bahwa mereka hanya berteman biasa. Di scene setelahnya akhirnya Vic bertemu dengan Joel. Joel menjelaskan bahwa kedekatan mereka hanya sebatas pertemanan. Vic kembali dengan tenang menjawab bahwa dulu Melinda juga pernah punya teman dekat bernama Martin. Namun tiba-tiba Martin dilaporkan menghilang di kota tersebut. Dan secara mengejutkan, Vic mengaku bahwa dialah yang membunuhnya akibat terlalu dekat dengan istrinya. Joel yang mendengar ucapan itu langsung merasa terintimidasi dan ketakutan. Dia pun segera pulang dengan buru-buru. Melinda yang heran pun langsung menuduh suaminya bahwa dialah penyebab Joel buru-buru pergi. Namun Vic tak mengakuinya. Sampainya di rumah, Melinda yang cukup mabuk langsung pergi ke kamar. Di sini kembali kita melihat pasangan ini aneh karena Vic tidak tidur sekamar dengan istrinya. Keesokan harinya rutinitas pasangan ini seperti pasangan pada umumnya. Vic mengantarkan anaknya ke sekolah. Namun saat pulang sekolah, semua tetangga Vic termakan oleh omongan Joel yang pada saat di pesta tersebut Vic mengaku membunuh Martin. Dan gosip itu tersebar cepat ke seluruh kota. Saat berbincang di sebuah kafe, Vic dan kedua teman baiknya membicarakan bahwa semua orang sudah percaya bahwa Vic lah yang membunuh Martin. Namun Vic kembali mengatakan bahwa itu tidak benar. Akhirnya setelah kembali ke rumahnya, Vic mengaku kepada Melinda dia telah mengintimidasi Joel dengan mengatakan bahwa ia membunuh Vic, sehingga membuat Joel ketakutan. Melinda pun marah mengetahui hal itu dan menyuruh Vic untuk segera meminta maaf kepada Joel. Akhirnya kedua pasangan ini mengundang Joel ke rumah untuk makan malam dalam rangka permintaan maaf Vic kepada Joel atas keinginan Melinda. Joel pun sampai di rumah Melinda dan Vic. Di sana mereka berbincang sambil makan malam. Setelah selesai makan malam, Melinda pun kembali menyuruh Vic untuk meminta maaf kepada Joel secara langsung. Saat mereka kembali berduaan di ruang tamu, Vic bukannya meminta maaf dan malah kembali menekankan kepada Joel bahwa dia memang membunuh Martin. Ia bahkan bilang membunuh dengan cara memukulnya dengan palu. Joel kembali ketakutan hingga akhirnya Vic menyuruhnya pergi. Keesokan harinya Vic dan Melinda beserta anaknya datang ke sebuah pesta undangan dari tetangga baru mereka. Pria ini bernama Don dan merupakan warga baru di daerah tersebut. Saat pesta dansa dimulai, terlihat Vic mulai menari dengan istri dari Don. Melinda yang melihatnya tak bisa menyembunyikan kekesalannya karena Vic menari dengan wanita lain. Saat perjalanan pulang, Melinda berdebat dengan Vic mengenai kedekatan Vic saat berdansa dengan istri Don di pesta tadi. Terlihat bahwa Melinda sangat cemburu dengan hal tersebut. Hingga akhirnya Melinda memberikan sedotan kepada Vic dan mengatakan bahwa wanita tersebut akan bisa mengalahkannya dalam hal menservis seperti dirinya. Sampainya di rumah, Melinda kembali meluapkan kekesalannya dengan bercinta dengan suaminya tersebut untuk membuktikan bahwa wanita itu tak akan sebaik dirinya.
Scene berganti saat keesokan harinya Vic yang sedang menemani anaknya di sekolah menerima telepon dari bank, di mana bank memberitahu bahwa kartu kredit istrinya tidak cukup untuk membayar tagihan bulanannya. Vic pun heran dan akhirnya menanyakan tagihan soal apa. Pihak bank memberitahu bahwa ada pembayaran sebesar $3.000 dari istrinya terhadap seorang pria bernama Charles. Karena penasaran, Vic akhirnya mencari tahu siapa sosok Charles ini. Dan ternyata dia adalah seorang pria muda pemain piano di sebuah kafe. Di sana ia juga memergoki istrinya yang datang menonton permainan Charles. Sesampainya di rumah, Vic bertanya kepada Melinda dari mana saja dia. Melinda menjawab bahwa dia hanya makan malam dengan seorang teman baru. Have dinner with a new friend. Keesokan harinya saat mengantarkan pulang, Vic melihat bahwa Charles sedang berjalan sambil membawa bunga. Dan saat pulang, bunga itu berada di meja makan Vic. Tanpa basa-basi, Vic pun membuangnya sambil terlihat kesal. Scene kembali berganti saat keesokan harinya Melinda tidak pulang ke rumah dan malah berurusan dengan Charles. Vic pun langsung menanyakan hal itu ke Melinda. Melinda dengan santainya menjawab bahwa dia memang meniduri pria itu. Vic yang marah mengatakan bahwa Melinda tidak berhak seperti itu karena dia punya anak dan keluarga. Namun Melinda malah cuek dan bilang bahwa punya anak dan keluarga adalah keinginan Vic, bukan keinginan dirinya. You wanna know if he makes me come? We have a child. We have a family. That was your choice. Scene kembali berganti saat Vic dan Melinda kembali menghadiri acara berkumpul dengan teman-temannya. Tanpa disangka ternyata Melinda malah mengundang Charles datang ke tempat itu. Di saat berkumpul, Melinda memperkenalkan Charles kepada semua orang di ruang tersebut. Vic yang terlihat kesal malah tidak dihiraukan oleh Melinda. Melinda malah merayu Vic dengan nakalnya di pesta tersebut. Tiba saat malam hari di mana mereka semua sedang berenang, Melinda kembali membuat Vic panas dengan bermesraan di depan matanya dengan Charles. Namun seketika cuaca berubah menjadi tidak bersahabat dan turun hujan. Semua orang pun masuk ke dalam rumah menyisakan Vic dan Charles yang terakhir di kolam tersebut. Scene kembali berganti saat mereka sudah di dalam rumah. Sambil menghangatkan badan, mereka makan-makan sambil bernyanyi. Melinda yang mencari Charles terlihat kebingungan karena tidak menemukannya di semua ruangan rumah itu. Akhirnya Melinda pun keluar untuk melihat-lihat di sekitaran kolam. Alangkah terkejutnya Melinda saat melihat mayat Charles yang telah mengapung di kolam renang. Para suami yang panik pun segera turun ke kolam renang dan membawa Charles naik sambil melakukan pertolongan pertama. Namun Charles tidak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya polisi pun tiba dan mereka semua diinterogasi oleh polisi perihal kejadian mengerikan tersebut. Melinda yang masih shock dan panik malah menuduh suaminya sendiri yakni Vic yang membunuh Charles. Namun Vic dengan tenangnya menyangkalnya karena dia mempunyai saksi bahwa ia sedang bersama temannya saat kejadian. Don, pria baru di wilayah itu pun sedikit mencurigai bahwa Vic lah yang membunuh Charles karena ia melihat bahwa Vic lah yang terakhir terlihat di kolam renang. Namun semua tuduhan itu belum terbukti. Mereka pun dipersilakan pulang ke rumah masing-masing. Get him down. You should be down. You should be at the bottom of that fucking pool. Scene kembali berganti saat Vic kembali sedang bersepeda. Di sana ia kembali mengingat malam saat dia membunuh Charles dengan menenggelamkannya di kolam. Ternyata memang Vic lah pelaku yang membunuh Charles tersebut. Sepertinya Vic ini terobsesi sekali dengan Melinda dan akan membunuh siapapun jika ada yang mendekatinya. Hari-hari pun berlanjut seperti biasanya. Istri dari Don akhirnya menemui Vic di sekolah anaknya Vic. Dia meminta maaf atas kelakuan suaminya yang menuduh Vic sebagai pelaku pembunuhan kepada Charles. Vic pun memutuskan untuk mengundang Don dan istrinya untuk makan malam di sana agar Don bisa mengenal lebih dekat dengannya dan tak selalu beranggapan buruk tentang dirinya. Mereka pun akhirnya sampai di sana. Vic dan Don akhirnya berbicara berdua. Vic mengatakan bahwa yang menimpa Charles adalah kecelakaan dan dia bersedia melakukan alat tes kebohongan sekalipun untuk membuktikannya. Would you be willing to take a lie detector test saying you didn't kill him? Sure. Yep.
Scene kembali berganti ketika Melinda kembali menemukan perselingkuhan barunya dan bermesraan secara terang-terangan. Vic yang mengikutinya mulai merasa gusar. Sampai di rumah ia melihat bahwa istrinya Melinda sedang menelpon dengan selingkuhan barunya. Di keesokan harinya benar saja, Melinda langsung mengundang selingkuhannya tersebut datang ke rumah untuk makan siang. Pria tersebut bernama Tony. Dia mengaku bahwa Melinda adalah teman lamanya ketika bersekolah dulu dan sempat menjadi pacarnya. Setelah makan siang bersama, Melinda kembali membuat ulah. Dia menari-nari mesra dengan Tony di halaman belakang dan membuat Vic semakin kesal. Keesokan harinya Vic segera menemui Tony dan mengajaknya untuk bertemu Melinda karena Melinda yang memintanya. Tanpa curiga sedikit pun, Tony langsung masuk ke dalam mobil Vic. Beberapa saat kemudian Tony mulai gusar karena Vic membawanya ke sebuah daerah di pedalaman hutan dan membuat handphone pun tidak ada sinyal. Saat tiba di antah berantah, Vic pun langsung mengajak Tony turun. Tak lama berselang, Vic langsung menyerang Tony dengan sebuah batu. Pergulatan pun terjadi, sampai akhirnya Tony jatuh terperosok dan kepalanya membentur sebuah batu besar. I'm sorry! Vic pun segera membereskan mayatnya dengan mengikatnya ke sebuah batu dan membawanya ke sungai agar mayatnya tenggelam dan tak ditemukan. Beberapa hari kemudian, Melinda tiba-tiba mengajak piknik sang anak dan Vic untuk pergi ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, Melinda dan Vic pun berbincang sambil bermesraan hingga akhirnya terganggu oleh suara anaknya yang sedang mencari anjing peliharaannya. Vic pun langsung mengejar anaknya yang sudah berada terlalu dekat dengan sungai itu. Di saat itu pula lah Vic juga sadar, ternyata sungainya surut dan membuat batu penahan dari mayat Tony pun terlihat. Saat perjalanan pulang, Melinda tiba-tiba menyadari bahwa shawl yang ia pakai tertinggal di sana. Dengan senang hati, Vic pun akan mengembalikannya esok. Di malam hari, tiba-tiba tingkah laku Melinda berubah. Dia menjadi manja dan mesra terhadap suaminya, bahkan meminta suaminya untuk tidur di kamarnya. Keesokan harinya, Vic dengan terburu-buru menggunakan sepedanya untuk kembali ke hutan tersebut. Dia akan memindahkan mayat Tony tersebut sambil punya alasan untuk mengambil shawl Melinda yang tertinggal. Di tempat lain, Melinda yang curiga akhirnya mendatangi ruangan pribadi Vic. Dan benar saja, dia menemukan kartu tanda pengenal atas nama Tony. Scene kembali berganti ke Vic. Sesampainya di sana, ia tidak dapat menemukan shawlnya. Dan saat sedang mencari lokasi mayat ditenggelamkannya Sony, tiba-tiba Don muncul membawa shawl dari Melinda. Vic yang kaget dengan kedatangannya berpura-pura untuk mencari shawl tersebut, namun Vic tak berkutik. Saat akhirnya Don bilang bahwa shawlnya ada pada dia, dan seketika itu pula lah mayat Tony muncul ke permukaan. Vic yang menyadari bahwa ia telah ditipu oleh istrinya sendiri dan Don langsung mengejar Don yang kabur dengan mobilnya. Adegan kejar-kejaran antara mobil dan sepeda pun terjadi. Karena Vic menggunakan sepeda, dia bisa langsung memotong jalan untuk menghadang Vic dari depan. Don yang kaget akhirnya banting setir dan malah terperosok ke dalam jurang. Don pun tewas ketika dalam kecelakaan tersebut. Dengan tewasnya Don ini, maka rahasia mayat Tony pun hanya diketahui oleh Melinda, yakni istrinya. Di lain sisi, Melinda yang marah akan kelakuan psikopat Vic sedang membereskan semua baju-bajunya dan memilih untuk pergi dari sana. Namun hal itu digagalkan oleh anaknya yang tidak mau pergi. Vic pun sampai di rumah dengan baju kotornya. Melinda yang sedang menunggu Vic di teras hanya terpaku menatap Vic dan bilang tidak apa-apa. Di adegan terakhir terlihat Melinda sedang membakar tanda pengenal dari Tony dan menghilangkan barang bukti. Cerita pun tamat. Oke, itulah alur cerita dari film yang berjudul Deepwater yang tayang di awal tahun 2022 kemarin. Film ini membuat kita bingung siapa sebenarnya yang salah. Sang istri yang bosan dengan pernikahannya dan gonta-ganti selingkuhan,
Atau si suami psikopat yang sangat terobsesi dengan istrinya meskipun istrinya sudah bosan dengan dia? Komen di bawah ya mengenai film ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.